Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadani Matul Rizky dengan NIM 090 dari kelas PM 2023G akan membahas mengenai soal ujian tengah semester geometri analitik. Berikut ini merupakan naskah soal ujian tengah semester Gasal tahun 2024 tahun 2025 dari kelas PM 2023G mata kuliah Geometri Analitik yang diampu oleh Bu Dr. Susana MPD dan juga Dr. Sri Suryanti SPD MSI. Untuk pembahasan soal yang pertama, pertanyaannya, jika bagian garis G itu dengan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi persegi panjang dan bagian garis H itu adalah dengan persamaan X dikurangi Y tambah 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal dari persegi panjang. Maka yang A tentukan persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang yang lain. Dari sini kita bisa membuat ilustrasi dari persegi panjangnya seperti berikut. Nah, karena yang diketahui adalah G dan H, persamaan garis G dan H, G-nya itu adalah salah satu persegi panjang, sisi persegi panjang. Kita misalkan yang di sini. Kemudian garis H itu adalah diagonal. Jadi ini diagonalnya. Nah, dari sini kita itu disuruh mencari persamaan garis yang lain, yaitu garis yang ini, dan juga ini. Kita misalkan nih, garis yang ini kan berarti dia itu melalui titik potong yang sama dengan G dan H. Kita misalkan garisnya adalah dengan nama dengan nama garis L. Garis L gitu ya. Nah, garis L ini kan melalui titik potong yang sama dengan garis G dan H. Maka berlakulah berkas garis. Sehingga persamaan garis L dapat dicari dengan berkas garis G ditambah lambda H sama dengan 0. Kita substitusikan persamaan garis G dan H menjadi 2x ditambah 3y ditambah 2 plus lambda kali x dikurangi y tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita kelompokkan 2 plus lambda x ditambah 3 min lambda y dikurangi 2 plus lambda sama dengan 0. Kita rubah ke bentuk eksplisit, diperoleh y sama dengan negatif 2 plus lambda x ditambah 2 plus lambda per 3 min lambda. Dari bentuk ini kan bentuknya y sama dengan mx tambah c. M-nya adalah gradien. Diperoleh gradien dari garis L adalah negatif 2 plus lambda per 3 min lambda. Nah, dari sini, dari sifat persegi kan terlihat bahwa garis ini tuh adalah tegak lurus. Garis G itu tegak lurus dengan garis L. Oleh karena itu, akan berlaku gradien garis G dan dikali dengan gradien garis L adalah sama dengan negatif 1. Kita cari dulu berapa gradien dari garis G. Kita cari dari persamaannya 2x ditambah 3y sama dengan 2 itu kita bentuk ke bentuk eksplisitnya y sama dengan negatif 2 per 3x plus 2. Jadi gradien dari garis G adalah negatif 2 per 3. Nah, dari sini kan diperoleh bahwa gradien dari garis G adalah negatif 2 per 3. Lalu kita masukkan ke persamaan bahwa gradien itu saling tegak lurus sehingga MG dikali ML sama dengan negatif 1. ML-nya gradien dari garis L adalah negatif 1 per gradien garis G. Sehingga kita substitusikan yang gradien garis L tadi kan adalah negatif 2 plus lambda per 3 min lambda itu akan sama dengan min 1 dikali negatif 3 per 2 sama dengan 3 per 2. Kita akan memperoleh lambdanya adalah 13. Setelah diperoleh lambda, kita masukkan ke persamaan garis L, yaitu ke L2 ditambah lambda, X ditambah 3 min lambda Y dikurangi 2 plus lambda. Nah, kita ganti lambdanya sama dengan 13, nanti akan diperoleh persamaan garis L yaitu 15X dikurangi 10Y plus 11 sama dengan 0. Baik, selanjutnya tadi kan sudah diperoleh persamaan garis L. Nah, garis L sendiri kan adalah garis yang di sini. Kemudian kita perlu mencari persamaan garis yang lain, yaitu garis yang ini ke atas dan juga yang di bawah ini. Bagaimana mencarinya? Kita bisa memanfaatkan diagonal H. Jadi, kita misalkan itu bahwa nanti kan dua garis ini akan melalui titik potong yang sama di sini. Jadi, kita misalkan salah satu titik yang berada di diagonal H. Misalkan ini titik B,
dengan koordinatnya itu adalah XB, YB. Nah, jika kita ambil X-nya itu sama dengan 0, nah, X-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan garis H. Jadinya kan persamaan garis H-nya akan menjadi XB dikurangi YB plus 1 sama dengan 0. Kita substitusi XB-nya 0, diperoleh YB-nya sama dengan 1. Sehingga koordinat titik B ini adalah 0,1. Nah, dari sini kita bisa mencari persamaan garis yang di bawah dan juga di atas itu. Nah, bagaimana misalkan garis yang di bawah ini adalah kita namai garis K ini adalah garis yang sejajar dengan garis G. Garis yang sejajar dengan garis G dan dia itu melalui titik B. Karena sejajar berarti gradiennya itu sama. Dan gradien garis G tadi adalah negatif 2/3. Oleh karena itu kita bisa mencari persamaan garis K adalah dengan rumus Y min YB sama dengan M kali X min XB. Y dikurangi YB-nya tadi kan 1, sama dengan negatif 2/3 itu adalah gradiennya, dikali X dikurangi XB-nya kan 0. Sehingga diperoleh 2X ditambah Y min 1 sama dengan 0. 2/3X ditambah Y dan 1 sama dengan 0. Kita kalikan dengan 3, yaitu 2X ditambah 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis K. Kemudian bagaimana kita mencari persamaan garis yang satunya ini? Kalau kita lihat bahwa garis yang ini, kita misalkan garis J, itu kan sejajar dengan garis L. Karena dia sejajar dengan garis L. Karena dia sejajar, berarti gradien dari garis J akan sama dengan garis L. Dan selain itu, garis J ini juga melalui titik B di sini. Nah, oleh karena itu kita mencari dulu gradien dari garis L. Karena tadi kan garis L yang diketahui itu persamaannya. Kita rubah ke dalam bentuk eksplisit, sehingga diperoleh dari persamaan garis L 15X dikurangi 10Y ditambah 11 sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan 15 per 10X dikurangi 11 per 10. Kemudian, jadi gradien dari garis L itu adalah 15 per 10, kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Karena garis L dan garis J itu sejajar, garis L dan garis J sejajar, maka gradiennya sama. Jadi gradien garis J juga 3 per 2. Lalu kita cari persamaan garis J dengan gradiennya 3 per 2 dan melalui titik B 0,1. Diperoleh Y min YB sama dengan M kali X min XB, kita substitusikan. Y min 1 sama dengan 3 per 2 kali X min 0, diperoleh min 3 per 2X ditambah Y min 1 sama dengan 0, kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 2. Min 3X ditambah 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Kita kalikan dengan negatif 1, hasilnya menjadi 3X dikurangi 2Y ditambah 2 sama dengan 0 adalah persamaan dari garis J. Oke, setelah itu berarti kan persamaan garis sudah ketemu. Jadi kesimpulannya persamaan dari garis G itu adalah 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Kemudian garis J itu adalah 3X min 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian persamaan garis K adalah 2X dikurangi 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Dan terakhir adalah persamaan garis L, yaitu 15X dikurangi 10Y ditambah 1 sama dengan 11 sama dengan 0. Tapi yang persamaan garis G tadi kan sudah diketahui. Jadi seperti itu. Lanjut ke soal nomor 1B. Tentukan persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan H. Tadi kan kita sudah menggambar garis G dan H seperti di persegi panjang itu seperti apa tadi. Nah, ini kita gambar ulang, namun hanya menggunakan garis G dan H saja. Garis G dan garis H. Kan kita tadi kan memisalkan garis G-nya kan yang ini yang mendatar tadi. Kalau hanya itu yang diagonal ini. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah garis bagi sudut. Garis bagi sudut itu seperti apa? Garis bagi yang membagi dua sudut di antara dua garis ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, misalkan ini adalah garis bagi sudutnya. Kita misalkan dengan K gitu ya, dengan
garis I. Garis I. Kita misalkan garis I. Nah, dengan begini, menurut definisi dari garis bagi itu, nanti jarak dari, kalau kita ambil dulu sebarang titik di garis K, ini P, dengan koordinatnya XP, YP. Nah, jarak dari P ke atas, ke garis H itu, yang tegak lurus ya, karena jarak dari titik ke garis itu tegak lurus, itu akan sama dengan jarak dari P ke garis H. P ke garis G dan juga P ke garis H itu akan sama. Kemudian kita bisa memasukkan rumus jarak titik ke garis. Mulai dari jarak titik P ke garis G dengan jarak titik P ke garis H. Jarak titik P ke garis kan AX plus BY plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, yang jarak titik P ke garis G persamaan garis G-nya kan 2XP plus 3YP min 2 per plus minus A-nya itu 2, B-nya itu 3, kemudian yang jarak titik P ke garis H itu XP min YP plus 1 sama per plus minus A-nya 1, B-nya negatif 1 dikuadratkan. Kemudian diperoleh 2XP plus 3YP min 2 per plus minus akar 13, XP min YP plus 1 per plus minus akar 2. Nah, kan kedua persamaan ini di dalam mutlak. Agar mutlaknya ini bisa kita hilangkan, bisa kita kuadratkan kedua ruasnya. Sehingga setelah kita kuadratkan, nanti akan diperoleh 2XP plus 3YP min 2 kuadrat per 13 sama dengan XP min YP plus 1 itu dikuadratkan per 2. Nah, dari dua persamaan ini kita kali silang. Sehingga diperoleh 2 kali XP plus 3YP min 2 dikuadratkan sama dengan 13 kali XP min YP plus 1 dikuadratkan. Setelah itu kita perkalian dengan distributif, sehingga kita kumpulkan dengan suku sejenisnya, diperoleh hasil akhirnya adalah negatif 5XP kuadrat plus 5YP plus 50 XPYP min 42 XP plus 2YP min 5 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaannya masih di dalam titik P, sedangkan titik P itu berada pada garis I, sehingga kita bisa memperoleh persamaan garis I-nya adalah, ya kan, karena kan P-nya ini ada di garis, P-nya itu kan di garis I, jadi persamaan garisnya itu kita peroleh dengan menghilangkan titik P-nya, yaitu min 5X plus 5Y, min 5X kuadrat plus 5Y kuadrat plus 50X Y min 42X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Selanjutnya, soal nomor 2. Carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F dengan koordinat negatif 1, negatif 2 dan garis G dengan persamaan 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0 adalah 1:3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita juga perlu ilustrasi. Misalkan garis G-nya kita gambar terlebih dahulu. Ini terserah ya, boleh mendatar, boleh ke samping. Yang penting kita gambar sebuah garis. Garis G dengan persamaan 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Kemudian setelah tergambar garis, kita juga perlu apa yang diketahui? Titik F, F-nya adalah negatif 1, negatif 2. Misal F-nya di sini. Lalu kita perlu membuat satu titik lagi yang perbandingannya itu adalah 1:3 terhadap 1 terhadap F dan 3 terhadap garis G. Jadi misal kita gambar di sini juga boleh, tapi kan tidak harus tegak lurus. Kita ambil di sini saja. Misal ini P, kita misalkan PX, P, YP. Kemudian ini jaraknya ke sini itu 3, jaraknya ke sini itu 1 perbandingannya, 1:3.
3, begitu. Jadi terserah ya, yang penting perbandingan jaraknya. Kemudian karena diketahui perbandingan jaraknya itu berarti jarak titik P ke titik F itu kan perbandingannya 1 banding 3, ya 3-nya jarak titik P ke garis G. Kita bisa buat perbandingan seperti itu. Kemudian berarti kan bisa kita kali silang. Diperoleh jarak titik P ke garis G itu sama dengan 3 kali jarak titik P ke titik F. Nah, rumus jarak titik P ke garis G itu menggunakan rumus jarak titik ke garis, yaitu AXP plus BYP plus C per A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan untuk yang jarak titik P ke titik F itu kan 3 kali XF min XP kuadrat plus YF min YP kuadrat. Nah, kita substitusikan persamaan garis dan juga titiknya ke dalam rumus jarak itu. Kemudian diperoleh dalam bentuk mutlak 2XP min 3YP plus 6 per plus minus akar 13 sama dengan 3 kali akar min 1 min XP kuadrat plus min 2 min YP kuadrat. Nah, dari bentuk ini kita kuadratkan kedua ruasnya untuk menghilangkan mutlak dan juga akar. Jadinya diperoleh 2XP min 3YB plus 6 dikuadratkan per 13 sama dengan 9 kali negatif 1 min XP kuadrat ditambah min 2 min YB kuadrat. Kita uraikan sehingga nanti diperoleh hasil akhirnya adalah 113 XP kuadrat plus 108 YB kuadrat plus 12 XP YB plus 210 XP plus 504 YB plus 549 sama dengan 0. Nah, karena ini masih dalam bentuk titik XP, kemudian titik P ini kita jalankan sehingga diperoleh tempat kedudukan dari titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap F negatif 1 min 2 dan garis G 2X min 3Y sama dengan ditambah 6 sama dengan 0 adalah 1 banding 3 itu persamaan tempat kedudukannya adalah 113x kuadrat plus 108y kuadrat plus 12xy plus 210x plus 504y plus 549 sama dengan 0. Soal nomor 3. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U sama dengan X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0 dan bidang X sama dengan 6 dan melalui titik P dengan koordinat 3, 1, min 2. Nah, diketahuinya itu adalah bidang U, persamaannya X plus Y min 3Z sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu. Bidang U-nya adalah X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0. Nah, yang kedua itu bidangnya tidak diberi nama. Jadi kita misalkan dengan bidang V dengan X sama dengan 6. Sehingga persamaan bidang V ini bisa kita rubah atau kita buat yang setara menjadi X min 6 sama dengan 0. Begini. Nah, setelah itu kita kan sudah punya rumus berkas garis sehingga kita bisa memperoleh persamaan bidang yang melalui bidang U dan V itu dengan rumus W. Kita misalkan persamaan bidang itu dengan W. Berlaku rumusnya persamaan U kali lambda V itu akan sama dengan 0. Gini. Nah, kemudian kita substitusikan saja nilai dari persamaan bidang U dan bidang V. X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda X min 6 sama dengan 0 diperoleh X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda X plus 6 lambda sama dengan 0. Kemudian diketahui kan bidang W itu melalui titik P 3,1, min 2. Maka kita substitusikan itu titik P-nya. Jadi W itu akan berjalan di XP plus YP min 3ZP plus 2 lambda XP min 6 lambda. Kita masukkan koordinat titik P sehingga diperoleh lambdanya nanti adalah sama dengan 4. Sehingga lambda ini kita masukkan ke persamaan bidang W, yaitu X plus Y min 3Z plus 2 plus 4X min 6 kali
kali 4 sama dengan diperoleh persamaan bidang W 5X plus Y min 3Z min 22 sama dengan 0. Lanjut ke soal nomor 4. Tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G dengan persamaan X ditambah 2Y dikurangi 1 sama dengan 0, titik P 3,-1 dan melalui titik A 3,5. Nah, di sini kan diketahuinya adalah garis G. Kita bisa ilustrasikan apa yang diketahui. Jadi lingkaran, kita misalkan ini adalah lingkaran K. Nah, di sini itu garis G itu menyinggung K. Garis G menyinggung lingkaran K. Kita misalkan K itu dengan titik pusatnya adalah M. Nah, dari sini M itu kan XM, YM gitu ya. Nah, dari sini ditanyakan persamaan lingkaran yang melalui garis singgungnya, kemudian titik P. P itu titik singgungnya yaitu dengan koordinat 3, -1. Kemudian titik A juga melalui titik A 3,5. Bagaimana? Dari sini kita bisa mencari bahwa kan ini jarak M ke P itu adalah jari-jari. Jarak M ke A itu juga jari-jari. Sehingga kita bisa menyamadengankan jarak titik ke titik, titik ke titik. Jadi jarak titik M A dan jarak titik MP itu sama dengan, karena sama-sama jari-jari. Nanti dari kita menyamakan persamaan PM sama dengan AM, jadi kita substitusikan. PM itu jarak titik ke titik kan. Jadi jarak titik P ke titik M itu kita masukkan ke rumus XM dikurangi 3 dikuadratkan ditambah YM plus 1 dikuadratkan, karena kan min 1 jadi plus 1 sama dengan XM dikurangi 3 kuadrat ditambah YM dikurangi 5 kuadrat. Ini koordinat jarak titik A ke M. Dari sini kita hilangkan akarnya, kita peroleh XM dikurangi 3 dikuadratkan ditambah YM ditambah 1 dikuadratkan sama dengan XM dikurangi 3 dikuadratkan ditambah YM dikurangi 5 dikuadratkan. Nah, di sini kan ada dua hal yang sama, bisa kita coret atau kita hilangkan sehingga diperoleh YM kuadrat ditambah 2YM ditambah 1 sama dengan YM kuadrat dikurangi 10YM ditambah 25. Nah, karena ruas kanan dan ruas kiri juga punya YM kuadrat, kita hilangkan juga. Lalu kita peroleh 12YM sama dengan 24, maka YM-nya adalah 2. YM itu adalah koordinat titik pusat ordinatnya, maka absisnya belum ketemu. Bagaimana? Padahal kita sudah menggunakan dua persamaan. Maka kita juga bisa menggunakan jarak dari titik ke garis, karena kan kita juga punya persamaan garis G. Oleh karena itu, salah satu jari-jari ini juga akan sama dengan jaraknya, yaitu D. Nah, kita misalkan kita ambil yang MP. MP kan berarti jarak titik M ke P itu akan sama dengan jarak garis G ke titik pusat. Jarak titik M ke G. Nah, oleh karena itu jarak titik P ke M itu adalah akar XM dikurangi 3 kuadrat ditambah YM ditambah 1 kuadrat itu akan sama dengan ini jarak titik ke garis, yaitu XM ditambah 2YM dikurangi 1 per plus minus akar dari persamaannya kan 1, B-nya itu kan 2, jadi 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Dari sini kita substitusikan nilai dari YM, karena kan sudah diperoleh YM-nya sama dengan 2. XM dikurangi 3 kuadrat ditambah 2 plus 1 dikuadratkan itu masih dalam bentuk akar sama dengan nilai mutlak dari XM ditambah 2 kali 2 dikurangi 1 per plus minus akar 5. Dari sini kita hilangkan bentuk akarnya dan mutlaknya kita kuadratkan kedua ruas. Diperoleh XM dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 9 sama dengan XM ditambah 3 per 2 akar 5 itu dikuadratkan. Akar 5, plus minus akar 5 itu dikuadratkan. Jadi plus minus akar 5 itu menjadi dikali silang, habis itu kita peroleh 5 dikali XM kuadrat min 6XM ditambah 9 sama dengan XM kuadrat ditambah 6XM ditambah 9. Dari sini kita kalikan distributif 5-nya ke persamaan XM kuadrat.
jadinya 5xm² min 30xm plus 90 sama dengan xm² plus 6xm plus 9. Dari sini kita jadikan satu dengan suku sejenisnya, 4xm² dikurangi 36xm ditambah 81 sama dengan 0. Ini kita bentuk ke kuadrat bahwa 2xm sama dikurangi 9 sama dengan kuadrat sama dengan 0. Kita peroleh 2xm sama dikurangi 9 sama dengan 0, maka xm-nya adalah 9/2. Xm dan Ym tak lain adalah titik pusat dari lingkaran. Sehingga diperoleh koordinat titik pusatnya adalah 9/2,2. Kemudian untuk mencari persamaan lingkaran yang sudah diketahui titik pusat, kita perlu mencari jari-jarinya. Jari-jari tadi itu adalah jarak dari titik M ke garis G. Kan jari-jarinya kan yang ini, M ke garis G. Itu kita bisa peroleh dengan kita gunakan rumus yang sudah kita masukkan tadi, xm ditambah 2ym dikurangi 1 per plus minus akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Lalu kita substitusikan xm dan ym-nya. Xm-nya itu sama dengan 9/2, ym-nya itu 2. Sehingga diperoleh 9/2 plus 3 per plus minus akar 5. Nah, itu kan kita keluarkan jadinya 15/2 per akar 5 karena nilai mutlak. Jadi boleh langsung dikeluarkan. Lalu kita hitung, diperolehlah nanti hasil akhirnya adalah 3/2 akar 5. Nah, karena sudah diketahui titik pusat dan juga jari-jarinya, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari persamaan lingkaran melalui kedua hal yang sudah diketahui itu, yaitu melalui titik pusat dan juga jari-jarinya. Yaitu dengan persamaan garis K adalah x dikurangi xm kuadrat ditambah y dikurangi ym kuadrat sama dengan r kuadrat. Kita substitusikan xm dan juga ym-nya. X dikurangi 9/2 kuadrat ditambah y dikurangi 2/2 kuadrat sama dengan 3/2 akar 5 dikuadratkan. Oleh karena itu diperoleh persamaan garis K, persamaan lingkaran K yaitu x kuadrat dikurangi 9x ditambah 81/4 ditambah 9 kuadrat dikurangi 4y plus 4 sama dengan 45/4. Nah, dari sini itu kita kalikan dengan 4 semuanya, diperoleh 4x kuadrat dikurangi 36x ditambah 81 ditambah 4y kuadrat dikurangi 16y ditambah 16 sama dengan 45. Lalu semua ruas kita pindahkan ke ruas kiri. Semua persamaan kita pindahkan ke ruas kiri, diperolehlah persamaan garis K, persamaan lingkaran K, yaitu 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 36x dikurangi 16y ditambah 52 sama dengan 0. Jadi itulah persamaan lingkaran K yang melalui garis singgung X plus 2Y min 1 sama dengan 0 dan titik singgungnya adalah 3, min 1 dan juga titik A 3,5. Sekian pembahasan soal ujian tengah semester geometri analitik yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan apabila terdapat kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.